Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berada di ambang kematian setelah dipojokkan oleh entitas gabungan 3 penguasa Void di bawah kendali penguasa ilusi mimpi. Saat segalanya tampak berakhir, Gouyan memilih mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Namun Xiaoyan bangkit dengan tekad mutlak dan kekuatan baru. Menolak tunduk, Xiaoyan dan Gouyan bersatu melawan musuh sejati mereka, memicu konfrontasi besar antara sumber kekuatan ras, sebuah pertempuran hidup dan mati yang menentukan segalanya. Pada saat ini teriakan keras itu menggema, seketika menyulut seluruh medan pertempuran mimpi. Xiaoyan, di ujung jarinya, kekuatan kehancuran yang telah dipadatkan hingga batas tertinggi mendadak meledak tanpa penahan. Namun kali ini ledakan itu sama sekali bukan berasal dari teknik pertarungan jiwa seperti sebelumnya. Pada saat ini cahaya merah menyala di sekujur tubuh Xiaoyan, berkilau liar dan tak terkendali, bagaikan kilat yang mengamuk di tengah badai. Amarah di dalam hatinya bergolak hebat, menyerupai gunung berapi yang akhirnya meletus. Pada saat itulah api pemusnah yang selama ini bersemayam jauh di dalam tubuhnya seolah benar-benar tersulut. Tanpa tanda apapun, api itu meledak dengan dahsyat. Ledakan tersebut bahkan melampaui perkiraan Xiaoyan sendiri. Sesungguhnya, fenomena seperti ini bukanlah hal yang sepenuhnya asing. Setiap kali Xiaoyan terjerumus ke dalam amarah yang ekstrim, atau ketika dirinya berada di ambang hidup dan mati, api pemusnah yang semula sulit dikendalikan itu akan terbangun seketika, lalu melepaskan daya hancur yang benar-benar mengerikan. Pada saat ini, di sebuah kehampaan, sebuah cahaya merah menyala membara merobek kehampaan dan melesat keluar. Lintasannya tak menentu, melompat-lompat seperti kilat yang mengamuk, dan setiap kilatannya dengan mudah membelah ruang itu sendiri. Cahaya merah tersebut menghantam keras pedang hitam yang dilemparkan Suzu, senjata yang mengandung aturan kegelapan. Boom! Dua kekuatan aturan yang sama-sama memuat daya asal bertabrakan dengan ganas. Dalam sekejap mata, aturan kegelapan yang selama ini menjadi kebanggaan Suzu justru runtuh seperti kaca rapuh, retak, lalu hancur dan lenyap inci demi inci. Tidak mungkin. 3 kepala Suzu serempak memperlihatkan ekspresi ngeri yang sulit digambarkan. Dengan tatapan penuh ketidakpercayaan, dia menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan aturannya dihancurkan begitu saja. Tanpa ragu sedikit pun, Suzu memaksa tubuh fusinya untuk bergerak. Punggung es hitam menjulang tinggi, menggulung arus dingin yang membekukan langit dan bumi. Berusaha sekuat tenaga menghalau cahaya merah yang mematikan itu. Suara gemuruh keras menggetarkan ruang. Kapak aturan es baru saja menyentuh cahaya merah. Seketika dia meleleh seperti es yang ditekan besi panas. Suara menjijit yang menusuk telinga terdengar nyaring sebelum kapak itu runtuh tanpa perlawanan dan meledak menjadi serpian es yang memenuhi angkasa. Xiaoyan melangkah di kehampaan. Tubuhnya berdiri tegak, tak tergoyahkan meski arus energi di sekelilingnya mengamuk dengan liar. Pada saat ini sang penguasa ilusi mimpi tengah tertahan oleh kekuatan asal yang dilepaskan Gouyan membuatnya tak mampu bergerak bebas. Xiaoyan memahami betul bahwa kesempatan ini hanya muncul dalam sekejap. Dia harus memanfaatkannya untuk melancarkan serangan paling mematikan kepada 3 penguasa Void itu. Bahkan bila perlu, menghapus mereka sepenuhnya dari keberadaan. Amarah di mata Xiaoyan mengental, seolah berubah menjadi wujud nyata yang terkompresi hingga batas ekstrim. Api pemusnah yang melilit tubuhnya memancarkan panas yang mengerikan, disertai aura kehancuran yang sanggup membakar dan memusnahkan segalanya. Xiaoyan melangkah 1 kali saja. Dalam sekejap sosoknya telah muncul seperti bayangan hantu, tepat di hadapan tubuh fusi ketiganya. Jari Xiaoyan yang terbalut cahaya merah kehancuran membawa kehendak penghakiman. Dengan gerakan kejam tanpa ragu, jari itu menekan lurus ke titik di dahi kepala paling tengah dan tubuh fusi tersebut. Hancurkan! Teriakan Xiaoyan menggema. Api pemusnah seolah berubah menjadi sumber kehancuran dunia, meledak dan mengalir deras melalui ujung jarinya. Pum pum pum! 3 kepala raksasa itu meledak serempak, seperti buah matang yang dihancurkan dari dalam. Darah busuk, daging, dan tulang hancur berterbangan ke segala arah dalam cahaya merah, menciptakan pemandangan yang brutal dan mengerikan. Tubuh fusi raksasa yang sejak awal dipaksakan itu kini menanggung luka fatal. Terlebih lagi ilusi nyata dan palsu milik para bawahan penguasa mimpi tengah diguncang hebat oleh kekuatan asal Gouyan. Akhirnya fusi tersebut tak lagi mampu dipertahankan. Dalam sekejap 3 sosok itu tercabik paksa, berubah menjadi 3 tubuh rusak tanpa kepala. Aura mereka anjlok drastis, jatuh ke titik terendah. Namun semua itu masih belum cukup untuk membunuh mereka sepenuhnya. Sisa tubuh klon Suzu, meski telah kehilangan kepala, mendadak merekah di bagian dada.
Kedua lengannya terbuka lebar, mengeluarkan raungan tanpa suara. Di pusat dadanya, cahaya hitam meledak. Aturan kegelapan yang pekat mengalir deras seperti gelombang tinta. Dibangun dengan tergesa-gesa menjadi lapisan pertahanan untuk menahan serangan lanjutan dari Xiaoyan. Di sisi lain, jubah Yao Nantian telah terkoyak habis oleh energi liar. Tubuhnya dipenuhi retakan. Darah mengalir deras, menampilkan kondisi yang sangat mengenaskan. Sementara itu, keadaan Bing Leidong adalah yang paling parah. Medan es misteriusnya telah hancur berkeping-keping. Dampak balik dari fusi yang dipaksakan kini sepenuhnya terungkap. Aura ketiganya jatuh ke titik terendah. Tak tersisa sedikit pun wibawa seperti sebelumnya. Baru sesaat lalu, mereka masih menindas Xiaoyan layaknya pemburu yang memainkan mangsa. Namun kini, hanya dengan satu jari, Xiaoyan telah menghancurkan fusi mereka dan mendorong mereka ke jurang keputusasaan. Xiaoyan berdiri di tengah kehampaan yang dipenuhi amukan energi. Sepasang matanya yang menyala dengan api merah darah bersinar terang, seperti dua bintang yang sedang terbakar. Niat membunuh yang dingin menyelimuti dirinya, berpadu dengan cahaya merah yang terus berkedip dan menghancurkan ruang di sekelilingnya. Menyapu 8 penjuru dunia. Sekarang giliranku. Suaranya terdengar datar dan dingin, tanpa emosi sedikit pun. Namun justru itulah yang membuatnya jauh lebih menggetarkan jiwa dibandingkan raungan paling keras. Dia melangkah maju, tidak ada teknik rumit, tidak ada jurus berlebihan, hanya pelampiasan kekuatan yang paling murni dan paling brutal. Dentuman keras menguncang tanah, sosok Xiaoyan menghilang seketika, begitu cepat hingga melampaui batas persepsi. Namun, Xiaoyan tidak serta-merta membunuh sisa tubuh penguasa Void. Pikirannya tetap jernih. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa itu hanyalah sebuah proyeksi klon, dan membunuhnya tidak memiliki arti besar. Karena itu target pertamanya tetap sama seperti rencana awal, membunuh yang paling lemah, yang kondisinya paling buruk, yaitu Bing Leidong. Aura Bing Leidong kini sudah sangat lemah, cahaya merah berkilat di hadapannya. Dingin kematian langsung mencengkram inti tubuhnya yang telah rusak, membuat jiwanya nyaris tercerabut dari raga. Tanpa memperdulikan harga yang harus dibayar, Bing Leidong memaksa mengerahkan seluruh sisa kekuatannya. Es terakhir dan kilat berdarah meledak dari tubuhnya. Namun semua itu tidak lebih dari belalang yang menantang kereta di hadapan cahaya merah penghancur milik api pemusnah. Tuan Su, selamatkan aku. Bing Leidong menjerit putus asa. Namun semuanya telah terlambat. Kekuatan Hong Meng yang melambangkan kehancuran dan akhir dari segalanya menghantam seperti banjir purba. Langsung menelan kepala barunya yang baru saja terbentuk. Tubuhnya yang penuh retakan terbakar seperti boneka kertas, mengembang hebat dalam cahaya merah, lalu meledak sepenuhnya. Klon Bing Leidong, seorang ahli tingkat kelima alam inti bumi, resmi musnah. Anehnya meski tubuhnya hancur, jantungnya tetap utuh. Namun sebelum Xiaoyan sempat merebutnya, jantung itu lenyap tanpa jejak. Itulah inti bumi khusus yang hanya dimiliki oleh ahli tingkat kelima. Jiwa asalnya yang melarikan diri dengan panik masih mencoba kabur. Namun bendera penekan jiwa yang telah lama bersiap sama sekali tidak memberinya kesempatan. Bendera itu tergulung dan dalam sekejap sisa jiwanya diserap sepenuhnya. Pada saat klon Bing Leidong musnah, di sebuah dunia lain yang membeku dan sunyi, di inti badai salju abadi yang tak pernah mencair selama 10.000 tahun, sebuah patung es yang telah lama tertidur tiba-tiba membuka matanya. Tatapan itu dipenuhi ketakutan ekstrim dan kebencian yang mendalam. Jadi tetap terbunuh juga. Terkutuklah penguasa Void. Dia mengaum, mengguncang daratan es. Namun aura yang terpancar dari tubuhnya hanyalah tingkat keabadian dewa. Dialah tubuh asli Bing Leidong. Meski belum sepenuhnya gugur, kehilangan klon sekuat itu merupakan kerugian besar. Nyaris memaksanya memulai segalanya dari nol. Sebagai seorang ahli keabadian dewa, dia tentu memiliki berbagai cara untuk menyelamatkan diri. Namun kini yang tersisa di hatinya hanyalah rasa takut mendalam terhadap penguasa Void dan Xiaoyan. Dia tak ingin lagi berurusan dengan dua sosok iblis itu. Sementara itu, sosok Xiaoyan kembali bergerak. Tatapannya yang dingin kini mengunci Yao Nantian yang telah terluka parah. Menyaksikan Bing Leidong dibunuh dalam sekejap, Yao Nantian yang selama ini licik dan penuh perhitungan langsung gemetar ketakutan. Tanpa ragu, dia membakar sumber kekuatannya sendiri, mengaktifkan harta penyelamat nyawa terakhirnya. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat putus asa menuju sisa tubuh Susu. Tuan Su, selamatkan aku. Sisa tubuh Susu mengerling kening. Dia mengangkat tangan dan mengibaskannya. Cahaya hitam kehancuran pun membentang luas, berusaha membentuk sebuah penghalang untuk melindungi Yao Nantian sekaligus menahan laju Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.